Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan seminar dengan judul Mengetahui Lebih Lanjut Penyakit Diabetes Mellitus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Jubaidah selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Titin Prasetyawati dengan NPM 212201111, ingin menyampaikan seminar dengan judul Mengetahui Lebih Lanjut Penyakit Diabetes Mellitus. Baik, pertama-tama kita masuk ke latar belakang penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Di dalam seminar ini, kita akan membahas tentang pengertian penyakit diabetes mellitus, tanda dan gejalanya, klasifikasi, penata laksanaan, dan cara pengobatan penyakit diabetes mellitus. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Yang kedua adalah tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Yang pertama, meningkatnya frekuensi buang air kecil. Karena sel-sel di tubuh tidak dapat menyerap glukosa, ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Akibatnya, penderita jadi lebih sering kencing daripada orang normal dan mengeluarkan lebih dari 5 liter air kencing per hari. Dan yang kedua adalah rasa haus berlebihan. Dengan hilangnya air dari tubuh karena sering buang air kecil, penderita merasa haus dan butuhkan banyak air. Dan yang ketiga adalah penurunan berat badan. Kadar gula darah terlalu tinggi juga bisa menyebabkan penurunan berat badan yang cepat, karena hormon insulin tidak mendapatkan glukosa untuk sel yang mereka gunakan sebagai energi untuk memecah protein dan sumber alternatif bahan bakar. Yang keempat adalah kelaparan. Rasa lapar yang berlebihan merupakan tanda diabetes lainnya. Ketika kadar gula darah merosot, tubuh mengira belum diberi makan dan lebih menginginkan glukosa yang dibutuhkan sel. Dan yang selanjutnya adalah kulit jadi bermasalah. Kulit gatal mungkin akibat kulit kering seringkali bisa menjadi tanda peringatan diabetes, seperti juga kondisi kulit lainnya, misalnya kulit jadi gelap di sekitar daerah leher atau ketiak. Lalu, tanda dan gejala lainnya adalah penyembuhan luka lambat. Infeksi, luka, dan memar yang tidak sembuh dengan cepat merupakan tanda diabetes mellitus.
Hal ini biasanya terjadi karena pembuluh darah mengalami kerusakan akibat glukosa dalam jumlah berlebihan yang mengelilingi pembuluh darah dan arteri. Diabetes mengurangi efisiensi sel progenitor endotel atau EPC yang melakukan perjalanan ke lokasi cedera dan membantu pembuluh darah sembuhkan luka. Lalu yang selanjutnya adalah mudah terinfeksi jamur. Diabetes dianggap sebagai keadaan imunosupresi. Hal itu berarti meningkatkan kerentanan terhadap berbagai infeksi, meskipun yang paling umum adalah Candida dan infeksi jamur lainnya. Selanjutnya adalah iritasi genital. Kandungan glukosa yang tinggi dalam urin membuat daerah genital jadi seperti sariawan, dan akibatnya menyebabkan pembengkakan dan gatal. Yang selanjutnya adalah pandangan yang kabur. Penglihatan kabur atau sesekali melihat kilatan cahaya merupakan akibat langsung kadar gula darah tinggi. Membiarkan gula darah tidak terkendali dalam waktu lama bisa menyebabkan kerusakan permanen, bahkan mungkin kebutaan. Dan yang terakhir adalah kesemutan atau mati rasa. Kesemutan dan mati rasa di tangan dan kaki bersamaan dengan rasa sakit yang membakar atau bengkak adalah tanda bahwa syaraf sedang dirusak oleh diabetes. Masih seperti penglihatan, jika kadar gula darah dibiarkan merajalela terlalu lama, kerusakan syaraf bisa menjadi permanen. Dan kita masuk yang ketiga, yaitu klasifikasi diabetes mellitus. Menurut American Diabetes Association atau ADA tahun 2020, klasifikasi diabetes mellitus yaitu diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, gestasional, dan tipe lain. Namun jenis diabetes mellitus yang paling umum yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1. DM tipe 1 merupakan proses autoimun atau idiopatik, dapat menyerang orang semua golongan umur, namun lebih sering terjadi pada anak-anak. Penderita DM tipe 1 membutuhkan suntikan insulin setiap hari untuk mengontrol glukosa darahnya. Dan yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2 atau sering disebut dengan non-insulin dependent diabetes mellitus. Adalah jenis DM yang paling sering terjadi, mencakup sekitar 85% pasien DM. Keadaan ini ditandai oleh resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif DM. DM tipe ini lebih sering terjadi pada usia 40 tahun, tetapi dapat pula terjadi pada orang dewasa, muda, dan anak-anak. Yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional diabetes, yang didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan dan tidak mempunyai riwayat diabetes sebelum kehamilan. Dan yang keempat adalah diabetes mellitus tipe lain. Contoh dari DM tipe lain yaitu sindrom diabetes monogenik atau diabetes neonatal, penyakit pada pankreas, diabetes yang diinduksi bahan kimia, penggunaan glukortikoid pada HIV atau AIDS, atau setelah transplantasi organ. Oke, kita masuk ke yang keempat, yaitu penata laksanaan diabetes mellitus. Penata laksanaan diabetes mellitus dibagi menjadi dua, yaitu penata laksanaan secara keperawatan dan penata laksanaan secara medis. Yang pertama, kita akan membahas tentang penata laksanaan secara keperawatan. Menurut Perkeni 2015, komponen dalam penata laksanaan diabetes mellitus yaitu yang pertama adalah diet. Syarat diet hendaknya dapat 1. Memperbaiki kesehatan umum penderita. Yang kedua, mengarahkan pada berat badan normal. Yang ketiga, menekan dan menunda timbulnya penyakit angiopati diabetik. Yang keempat, memberikan modifikasi diet sesuai dengan keadaan penderita.
Dan yang kedua adalah olahraga. Beberapa kegunaan olahraga teratur setiap hari bagi penderita diabetes adalah meningkatkan kepekaan insulin, mencegah kegemukan bila ditambah olahraga pagi dan sore hari, memperbaiki aliran perifer dan menambah suplai oksigen, meningkatkan kadar kolesterol, high density lipoprotein, kadar glukosa otot dan hati menjadi berkurang, menurunkan kolesterol dan trigliserida dalam darah karena pembakaran asam lemak menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah edukasi atau penyuluhan. Harus rajin mencari banyak informasi mengenai diabetes dan pencegahannya. Misalnya mendengarkan pesan dokter, bertanya pada dokter, mencari artikel mengenai diabetes. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang penata laksanaan secara medis. Penata laksanaan secara medis dapat dilakukan dengan terapi insulin. Terapi farmakologi untuk pasien diabetes mellitus geriatri tidak berbeda dengan pasien dewasa sesuai dengan algoritma. Dimulai dari monoterapi untuk terapi kombinasi yang digunakan dalam mempertahankan kontrol glikemik apabila terapi kombinasi oral gagal dan mengontrol glikemik, maka pengobatan diganti menjadi insulin setiap harinya. Yang selanjutnya bisa menggunakan obat antidiabetik oral dengan contoh sulfonylurea dan golongan biguanid metformin. Kita masuk ke dalam bagian cara pengobatan diabetes mellitus. Pasien diabetes diharuskan untuk mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein dari biji-bijian, serta makanan rendah kalori dan lemak. Pilihan makanan untuk penderita diabetes juga sebaiknya benar-benar diperhatikan. Bila perlu, pasien diabetes juga dapat mengganti asupan gula dengan pemanis yang lebih aman untuk penderita diabetes. Pasien diabetes dan keluarganya dapat melakukan konsumsi gizi dan pola makan dengan dokter atau dokter gizi untuk mengatur pola makan sehari-hari. Untuk membantu mengubah gula darah menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, pasien diabetes dianjurkan untuk berolahraga secara rutin setidaknya 10-30 menit tiap hari. Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter untuk memilih olahraga dan aktivitas fisik yang sesuai. Pada diabetes tipe 1, pasien akan membutuhkan terapi insulin untuk mengatur gula darah sehari-hari. Pada pasien diabetes tipe 2, dokter akan meresepkan obat-obatan, salah satunya adalah metformin, obat minum yang berfungsi untuk menurunkan produksi glukosa dari hati. Baik, dari materi yang sudah kita bahas di atas, dapat diambil dua kesimpulan, yaitu yang pertama, diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik dengan karakteristik meningkatan kadar glukosa darah atau hyperglikemia yang terjadi akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Dan yang kedua adalah penyakit diabetes mellitus merupakan ranking ke-6 penyebab kematian di dunia. Di Indonesia, prevalensi diabetes mellitus sekitar 4,8%. Faktor resiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2 terjadi dari dua faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi.
Dari kasus diabetes mellitus di atas, saran yang dapat saya sampaikan untuk masyarakat adalah supaya masyarakat bisa menerapkan pola hidup sehat supaya mengurangi resiko mengidap penyakit diabetes mellitus. Dan saran untuk institusi pendidikan adalah diharap untuk bisa mencetak generasi penerus yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian khususnya untuk pencegahan dan pengobatan penyakit diabetes mellitus. Sekian seminar saya pada pagi hari ini. Dalam seminar ini saya menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan istilah. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon kritik dan sarannya supaya saya bisa lebih baik lagi dalam seminar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.